5 wasiat penting apa yang harus dilakukan setelah Ramadan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan menyuruh untuk melakukan yang mungkar. Syaitan, ikhwan, sebagaimana hadis yang ma'ruf di bulan Ramadan itu dibelenggu. Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin. Setan itu diikat di Ramadan. Tetapi setelah Ramadan pergi, maka ikatan itu pasti akan dilepas. Artinya syaitan akan beraktivitas lagi sebagaimana biasa. Tantangan bagi kita melawan musuh yang rantainya lepas. Makanya sering saya katakan, kalau Anda melawan musuh Anda dirantai, itu lebih mudah dilawan. Tetapi ketika musuh itu lepas rantainya, tentu agak berat kita melawan. Apalagi musuh kita ini tidak kelihatan masalah. Kalau musuhnya nampak enak gitu ya, mukulnya enak, nendangnya enak. Tapi kalau musuhnya tidak nampak, ini susah melawannya. Dia lihat kita, kita pula tak lihat dia. Bagaimana cara melawannya? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu memiliki 7 langkah ketika menggoda kita. Pertama, setan akan mengajak kita kepada 2 perkara yang akan mengekalkan kita di neraka. Pertama kesyirikan, yang kedua kekufuran. Ini pertama targetnya. Kalau tidak berhasil, maka langkah yang kedua, digiring untuk menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita menyelisih sunnah Rasul sehingga terjerumus kepada hal-hal yang tidak diadakan di zaman Rasul, kita adakan. Kalau juga tidak berhasil, maka langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Kita diarahkan untuk melakukan dosa besar. Diarahkan untuk melakukan dosa besar, minum khamar, berjudi, ghibah, dusta, zina dan semacamnya. Kalau tidak berhasil juga, maka langkah yang keempat. Apa itu? Maka diarahkan kepada saghair, dosa-dosa kecil. Memandang yang haram, mendengar yang haram, melintas dalam pikiran kita sesuatu yang haram. Kalau itu tidak berhasil, masuk langkah yang kelima. Caranya gimana? Disibukkan dengan perkara-perkara mubah yang tidak berpahala. Kalau juga tidak berhasil, maka syaitan akan mengerahkan pasukannya berusaha untuk menggoda dia supaya dia sesat. Itulah khutuwati syaitan. Maka setelah Ramadan setan diikat, kemudian di luar Ramadan dia lepas, maka jangan sampai terpedaya dengan langkah-langkahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang telah dipintalnya dengan kuat sehingga menjadi bercerai-berai kembali. Ayat ini bicara tentang seorang wanita di zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada wanita Quraisy agak sedikit gila. Namanya dijelaskan oleh para ulama tafsir, namanya Raitatu bintu Amr bin Sa'din. Wanita ini agak bodoh. Jadi di pagi hari dia pintal benang sampai menjadi sebuah kain. Dari pagi sampai sore dia pintal. Setelah jadi pintalan itu,
kemudian ditarik lagi benangnya, akhirnya kemudian terurai lagi. Jadi sudah capek-capek memintal, tiba-tiba dirusak lagi. Maksudnya gimana? Di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggembleng kita. Kita sudah terbiasa dengan puasa, terbiasa dengan qiyamul lail, terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan sedekah, terbiasa dengan zikir, terbiasa menjaga lisan karena kita puasa. Jangan sampai kemudian kebiasaan-kebiasaan baik ini dirobohkan setelah Ramadan. Yang biasa Ramadan ke masjid sudah mulai jauh dari masjid. Yang biasa dekat dengan Quran, Quran pula ditinggalkan. Yang biasa dengan solat, solat pula sama sekali tidak dikerjakan. Itu namanya membangun bangunan kemudian dirobohkan kembali. Maka jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat, tiba-tiba menjadi cerai-berai kembali dan tidak berguna. Ini yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Hajr ayat 99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan menjadilah hamba-hamba yang sujud kepada Allah, sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan kepadamu. Maksudnya sampai datang kematian. Ikhwat fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan makna yakin dalam ayat ini adalah al-maut, bukan keyakinan hati. Sebagaimana ada sebagian pemahaman orang, makna ayat ini sembahlah Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin tidak perlu sembah lagi katanya. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang-orang yang kemudian mereka tidak melaksanakan sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Saya sholat Pak Ustaz. Di mana? Di Mekah sholatnya. Nabi loh Isra Mi'raj sampai ke langit. Itu tidak semua orang yakin dan percaya. Nabi loh Isra Mi'raj ke langit. Kemudian diceritakan tidak semua orang percaya, hanya Abu Bakar saja. Dia pula ngaku sholat di Mekah. Siapa yang percaya sama dia? Alasannya karena dia sudah terbang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menyatu dengan dirinya. Bukan itu pemahamannya. Ini pemahaman sesat. Maksudnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Maksudnya sampai datang kematian. Maka setelah Ramadan, kalau bisa tetap kita beramal saleh. Dan ingat Allah subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki kita kebaikan, pasti Allah berikan taufik. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi khairan assalahu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan berikan madu kepadanya. Sahabat bertanya, apa maksudnya? Wa ma'assalahu ya Rasul. Apa yang dimaksud diberikan madu itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yakbiduhu alaihi. Maksudnya Allah memberinya madu, maksudnya adalah membukakan amal saleh kepadanya, lalu diwafatkannya orang itu dalam kondisi dia sedang beramal saleh, menyembah Allah sampai kemudian menjemput ajalnya. Makanya kenapa ikhwatu fiddin, orang-orang yang dalam hatinya ingin mendapatkan kebaikan, beristiad untuk berbuat baik, maka biasanya orang ini akan diberikan taufik. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, idza aradallahu bi abdi khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, pasti Allah akan mempekerjakan hamba itu. Kemudian sahabat bertanya, apa maksudnya Allah mempekerjakan kepada kami wahai Rasul? Maksudnya adalah dibukakan amal soleh untuknya menjelang kematiannya, sehingga orang yang di sekitarnya redha kepadanya. Dalam riwayat,
sehingga dia diwafatkan di atas amal soleh itu. Maka sembahlah Allah sampai ajal menjemput kita, dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala tetap berikan istiqamah sampai kita diakhiri dengan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ingatlah tatkala Rabb kalian menetapkan jika kalian bersyukur niscaya ku tambah nikmatku untuk kalian. Tapi jikalau kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih akan menimpa kalian. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita selama Ramadan. Tidak sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ramadan diserang sama Israel, dibombardir, banyak orang meninggal dunia. Untuk ibadah saja mereka itu di bawah bayang-bayang bom. Di negeri-negeri konflik itu luar biasa, untuk ibadah saja susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada kita. Coba kita tidak beribadah di bawah-bawah senjata, di bawah bayang-bayang bom dan senjata, tidak. Subhanallah, kita bisa melaksanakan tarawih dengan nyaman, dengan khusyuk, berpuasa juga sama, beribadah yang lain luar biasa. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian bersyukur, utambah nikmat. Artinya keamanan yang Allah berikan kepada kita jangan kemudian dibatasi di bulan Ramadan saja, tapi terus beribadah walaupun sudah keluar Ramadan. Karena salah satu bentuk nikmat, cara kita mensyukuri nikmat Allah ada dengan cara menyembah Allah. Makanya Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat berupa makanan, kemudian keamanan dari rasa takut, maka Allah hanya menghendaki sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Hanya itu saja. Kita disuruh beribadah dan beribadah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, perkenankan permohonan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah tobat-tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Salaf, apabila mereka menjelang akhir Ramadan, maka mereka sedih. Karena mereka tahu bahwa sesuatu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali, dan sesuatu yang akan datang belum tentu kita mendapatkannya. Makanya para ulama salaf apabila keluar Ramadan, apa yang mereka lakukan? 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Ya Allah, semoga Kau terima amal ibadah kami selama Ramadan ini. 6 bulan setelah Ramadan mereka memanjatkan doa supaya ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya banyak orang yang kemudian ketika sudah menjelang akhir-akhir Ramadan, orang itu sudah tidak lagi dipikirkan dengan ibadah, yang ada disibukkan dengan perayaannya. Gimana caranya menghadapi Idul Fitri? Baju baru, rumah baru, semua serba baru. Sandalnya baru, motornya baru. Kalau istri nggak tahu. Ya. Jadi dakhala rajulun ala amiril mu'minin. Ada seorang laki-laki datang menemui Amiril Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali ketika itu menjadi khalifah. Ada seorang laki-laki datang kepada Ali radhiyallahu anhu ketika Idul Fitri. Kemudian dia pun fawajadahu yatanawal khubzan fihi khushunah. Maka dia mendapatkan, mempersiapkan hendak mengambil makanan, roti yang sangat enak gitu ya.
Kemudian dia mengatakan, ya Amiral Mukminin, yaumu idin wa khubzun khashin. Kata orang ini, wahai Amiral Mukminin, hari Id tidak ada roti yang enak, harusnya ada makanan yang enak. Jadi dia berusaha ingin mendapatkan makanan yang lezat, tetapi di rumah Ali radhiyallahu anhu saat Idul Fitri tidak ada makanan enak. Sehingga dia mengatakan, masa hari Id kok nggak ada makanan yang enak, katanya. Dia bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya fulan, al-yawmu Id man qubila siyamuhu wa qiyamuhu. Hari Id itu adalah hari di mana orang diterima puasanya, diterima salat malamnya. Man ghufira dzambuhu, diampuni dosa-dosanya. Wa qubila amaluhu, diterima amalannya. Al-yawmu lana idun wa ghadan lana idun. Hari ini Id, besok juga Id, lusanya juga Id, setiap hari kami Id. Wa kullu yaumin la ya'sillah fihi fahuwa lana Id. Setiap hari yang kami tidak bermaksiat, itulah hari raya kami. Makanya ada istilah bahwa Id itu bukan man labisa libasal jadid. Id itu bukan orang yang memakai pakaian yang bagus gitu kan. Tetapi Id itu adalah orang yang mengganti ketakwaannya dengan ketakwaan yang baru. Ma'asyiral muslimin, anehnya orang yang paling bahagia saat Id itu justru orang yang bukan rajin puasa. Bukan orang yang rajin ke masjid, puasa, qiyamul lail, baca Quran, enggak. Justru orang-orang awam ketika datang Id itu Masya Allah, gordennya diganti, cat rumahnya diganti, semua serba diganti, toplesnya dikeluarkan, semua dikeluarkan. Terkadang kemudian yang bahagia itu orang-orang seperti itu. Padahal kalau kita melihat perkataan Ali radhiyallahu an, bukan. Bahwa kebahagiaan saat Id itu ketika Allah menerima puasa kita, ketika Allah menerima qiyamul lail kita, ketika Allah menghapuskan dosa-dosa kita, ketika Allah menerima amalan kita, itulah bahagianya seorang mukmin saat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 127 ini kita hanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, permohonan kami, doa-doa kami, amalan kami sebulan penuh ini. Maka dengan cara 5 wasiat Al-Quran ini insyaallah kita akan istiqamah. Saya ulangi, yang pertama, jangan mengikuti langkah syaitan. Yang kedua, jangan merobohkan sesuatu yang sudah Anda bangun. Yang ketiga, tetaplah menyembah Allah sampai datang kematian. Yang keempat, bersyukurlah kepada Allah kita masih bisa beribadah. Dan yang kelima, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga seluruh amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.